Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatizah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Narwati, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan segenap majelis ta'lim Al-Mar'atus Sholihah dan jamaahnya, semoga semuanya saja, kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita di pada pembahasan Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah Sang Guru, di pada halaman 79 bagian E itu ya. Kesediaan beliau itu, yaitu saya baca ya. Kesediaan beliau untuk memberi arahan. Ini karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kesediaan beliau untuk memberi arahan tentang agama dan hukum-hukum yang diturunkan. Selanjutnya beliau menjelaskan kepada umat ibadah-ibadah yang dibebankan kepada mereka, menjelaskan apa-apa yang dihalalkan dan diharamkan dari hal-hal yang mubah dan dilarang. Beliau juga menerangkan kepada mereka apa yang dibolehkan dan apa yang seharusnya dijauhi, baik berupa akad, pernikahan maupun muamalat. Sampai-sampai ahli kitab dalam banyak muamalah dan hukum waris mereka memerlukan kepada syariat beliau. Sebaliknya syariat beliau tidak memerlukan syariat lain. Beliau menyiapkan kaidah-kaidah syariat yang menunjukkan peristiwa ini. Saya terangkan satu persatu aja ya, soalnya sayang kalau kelewat ini. Saya terangkan satu persatu. Jadi gini nih, begitu beliau diutus menjadi nabi dan rasul, dan mulai ada orang-orang yang menerima syariat beliau dengan berkenan masuk Islam, itu Nabi dengan sangat telaten, kalau bahasa kita itu mau mengajarkan ajaran-ajaran di dalam Islam. Di sini diterangkan mulai dari ibadah-ibadah seperti sholat misalnya, saum misalnya, haji bagi yang mampu,
dan beberapa ibadah-ibadah yang lain. Terus kemudian menjelaskan apa-apa yang dihalalkan dan diharamkan. Dalam Islam itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Namun memang selalu ada hal yang antara-antara yang disebut dengan istilah syubhat. Nggak jelas halal haramnya. Bagi orang yang wara', dia akan menjaga kehormatan dirinya dengan menghindari yang syubhat tadi itu. Terus kemudian diterangkan juga di sini mengenai mubah, hal-hal yang mubah dan dilarang. Mubah itu boleh, dilarang ya berarti bisa haram, bisa makruh larangan itu. Beliau juga menerangkan kepada mereka apa yang dibolehkan dan apa yang seharusnya dijauhi. Baik berupa akad, ada akad-akad yang batil seperti akad riba, akad yang mengandung tipu-tipu, akad yang mengandung gharar namanya tipu-tipu, atau akad yang mengandung unsur maisir, perjudian, akad-akad yang mengandung unsur-unsur kebatilan. Nah, itu semua termasuk yang diterangkan tidak boleh untuk dilakukan. Termasuk pernikahan. Pernikahan ini ada syarat rukunnya. Kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi, ya nggak sah akadnya. Maka diantara syarat sahnya pernikahan adalah adanya calon suami dan calon istri. Dan calon suami harus laki-laki asli. Terus harus tambah asli. Dan kalau yang perempuan harus perempuan asli. Itu seperti itu. Udah begitu si laki-laki sedang tidak dalam status hukum yang dilarang menikah. Demikian juga wanitanya tidak dalam status sebagai wanita yang dilarang menikah. Kalau laki-laki maksudnya bagaimana? Ya kalau dia apa Bu? Enggak, maksudnya gini. Enggak, misalnya bukan mahram, bukan saudara susuan, ya. Kalau perempuan banyak, nggak boleh dalam masa idah kan? Iya, kalau dia masih menjadi istri orang misalnya, masih dalam masa idah, itu contoh itu diantaranya. Terus kemudian misalnya lagi dalam kata harus ada wali, ada saksi, ada mahar misalnya. Kemudian dan beberapa ketentuan yang lain lah istilahnya gitu. Nah, itu semua harus dipenuhi syaratnya. Maka kalau ada pernikahan, kalau nggak ada maharnya, maka kalau sampai matinya mahar tidak dibayar, maka dia mati sebagai seorang penzina misalnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan mahar merupakan nafkah pertama seorang suami kepada istri yang wajib diberikan. Tidak boleh tidak itu. Makanya ketika ada pernikahan tanpa ada mahar tidak sah pernikahannya. Itu seperti itu. Dalam arti kalau sampai dia mati tidak dibayar maharnya, maka dia mati sebagai seorang penzina. Itu hati-hati, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, terus kemudian dan masih banyak lagi lah itu. Ada nikah kontrak tidak boleh, nikah mut'ah. Namanya nikah itu sampai surga targetnya. Tidak boleh sehari 2 hari, tidak boleh. Atau sebulan 2 bulan tidak boleh. Namanya nikah itu ya, kenapa? Bukan mut'ah, beda lagi. Nikah mut'ah. Kontrak. Ya. Terus kemudian maupun muamalat. Itu katanya nikah mut'ah nggak boleh, padahal yang banyak melakukannya orang Arab itu di daerah Puncak, Cisarua kayak gitu. Kan dia lebih mengerti tentang agama ya, tapi kenapa? Nah, itu Arab Pategenah. Nah, itu Arab Pategenah. Dan itu yang Arab Pategenah. Bu, apa berarti kalau orang Arab paling ngerti agama? Belum tentu. Iya, yang jahilnya juga dari dia. Iya. Ibu, kalau ibu pergi ke Saudi sana, ke Riyadh itu pas acara Halloween di YouTube itu, acara Halloween itu. Iya. Konsernya siapa kok di Jeddah? Konsernya siapa itu? Yang artis. Ya apalagi sekarang katanya pangerannya kan didikan dari Amerika. Ya, segitulah. Makanya nggak jaminan. Saya pas umrah atau pas haji, kalau ngomong pakai bahasa fushah itu, pakai bahasa Arab yang resmi, itu mereka kagum sama saya. Maksudnya kagum itu karena sebagian mereka nggak bisa bahasa fushah, bisanya bahasa pasaran. Gitu. Berarti kan nggak ngaji berarti. Itu seperti itu.
Makanya saya bilang Arab pate genah. Benar. Pun. Ya, terus kemudian beliau juga menyiapkan kaidah-kaidah syariat yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang masih tertutup, lalu ditetapkan padanya hukum-hukum berdasarkan alasan-alasannya. Yang begitu akan mencukupi dari nas dan terhindar dari ketidakjelasan setelah nas berhenti. Contoh gini ya, Nabi itu membuat satu kaidah tentang khomer misalnya. Dulu di masa Nabi namanya khomer itu cuma minuman dulu. Itu pun yang terbuat dari fermentasi anggur dan kurma dulu itu. Tapi Nabi ngasih patokan kaidah yang ini berlaku untuk sepanjang masa. Apa itu? Tentang kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamr. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Mau sedikit mau banyak haram. Nah, itu jadi sekarang cimeng ganja itu ya wes pil ekstasi, pil koplo, pil kendeng, pil koplok dan macam-macam itulah. Terus apalagi kokain, heroin, macam-macam itulah. Itu semua haram karena memabukkan. Sabu-sabu. Iya, termasuk tua, termasuk mabuk lem semacam-macam itu. Nah, itu tak boleh. Itu haram. Kenapa? Karena memabukkan. Itu contoh ya, itu contoh. Nah, contoh yang lain misalnya Nabi membuat satu kaidah pada kita misalnya berkaitan dengan kiblat. Kiblat. Dulu Nabi kan tinggal di Madinah. Madinah itu kalau sholat menghadap ke arah selatan, karena Madinah itu sebelah utara Mekah. Nah, Nabi mengatakan antara timur dan barat itu kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat. Artinya kalau kita sedang tidak di Masjidil Haram, sholat itu nggak harus presisi ke arah kiblat. Nggak harus presisi ke arah kiblat. Yang penting arah kita itu bentangan antara timur dan barat. Kalau kita berarti karena kita menghadap ke arah barat agak miring dikit, berarti kalau kita bahasanya antara utara dan selatan itu adalah kiblat. Nah, kalau misalnya barat mana bu sini bu? Sana gitu. Misalnya dengan taruhlah jangan ngadep rono titik misalnya. Itu masih sah salatnya itu. Andai kan ibu mengira-ngira konteksnya, kecuali ibu sekarang alhamdulillah sudah ada aplikasi satelit misalnya. Itu aja kadang masih salah satelitnya karena lemot sinyalnya atau apa misalnya. Nah, tapi intinya itu bu, intinya satu bahwa kita tidak harus presisi. Nah, karena Nabi tahu bahwa nanti ada umatnya yang mungkin posisinya nggak langsung menghadap ke arah kiblat tapi jauh dari kiblat. Nabi ngasih patokan antara timur dan barat itu kiblat. Jadi nggak boleh orang dengan dalil nggak tahu arah kiblat terus nggak sholat, itu nggak boleh. Nah, kalau nggak tahu bagaimana, dikira-kirakan aja, dikira-kirakan, tidak ada masalah. Karena fa'inna ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, situ kamu menghadap kepada Allah. Itu seperti itu. Nah, contoh yang lain misalnya gini bu, berkaitan dengan tuntut menuntut. Kadang-kadang ada orang yang menuntut, ada orang yang dituntut. Nabi ngasih rumus, ini berlaku untuk sepanjang zaman. Kata beliau, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'al mudda'alih. Bagi yang menuntut harus punya bukti. Bagi yang dituntut cukup bersumpah untuk menolak bukti itu. Maka kalau ada orang yang menuntut, maka dia wajib mendatangkan bukti-bukti. Karena kata Nabi, kalau tidak begitu nanti orang seenaknya ngaku ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Maka orang yang menuntut harus punya bukti. Kalau yang nggak punya bukti tidak boleh menuntut. Tapi zaman sekarang itu ringan banget, demi Allah, demi Rasulullah. Bagi yang dituntut itu kan dikata menyumpah, padahal dia yang pelakunya, tapi ringan menyebutkan demi Allah. Dan kalau dalam Islam, kalau seandainya orang yang menuntut dia punya bukti, tidak bisa kan. Makanya yang menuntut harus punya bukti supaya orang tidak sembarang juga menuduh juga, itu seperti itu. Dan masih banyak lagi lah kaidah-kaidah yang lain yang lebih ditetapkan, yaitu berlaku bagi sepanjang masa, karena memang ada masalah-masalah sosial, politik, budaya itu seringkali dinamis. Itu seperti itu. Terus kemudian Ustadz, hukumannya apa tuh bagi orang yang ringan mengucapkan padahal dia bohong demi Allah, demi Rasulullah? Dia bohong tapi mengatasnamakan Allah dan Rasulullah. Kalau dengan sengaja dia bersumpah dan dia berniat untuk berbohong dengan sumpah itu, kalau dia artinya dia sengaja ya tentu dia berdosa. Dan
berdosanya itu tidak cukup hanya dengan minta ampun kepada Allah, tapi ada dendanya. Dendanya diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89 itu. Kenapa? Kafarat sumpah, yaitu sama dengan puasa, memberi makan 60. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Itu pilihannya itu. Atau dibaca buku sebab terjemahannya bagusnya biar Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kami disebabkan sumpah-sumpah yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kami disebabkan sumpah-sumpah yang kami sengaja. Maka kafarat denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, Ya itu. yaitu dari makanan yang biasa kami berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian, Atau pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. atau budak. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Tidak berturut-turut itu. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Ya, berarti kategorinya dosa besar kategorinya, karena ada pelanggaran hudud, dianggap melampaui batas dan kena hudud. Hudud itu ada hukuman yang selain dari tobat, ada hukumannya, kafaratnya, ada dendanya. Biasanya perbuatan dosa yang sampai ada dendanya itu biasanya dosa besar kategorinya kalau disengaja ya. Kecuali nggak sengaja tadi, misalnya dipaksa oleh sistem, ya beda bab kalau itu. Beliau memerintahkan orang-orang yang menghadiri majelis beliau agar menyampaikan kepada yang tidak hadir, agar mereka juga mengetahui melalui peringatannya serta berdalil dengan penjelasannya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Balighu wala takdzibu alayya." Balighu, sampaikanlah oleh kalian, tapi wala takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas nama saya. Jangan berdusta atas nama saya. Farubba muballighin au amin samiin. Terkadang yang diberitahu itu lebih mengerti daripada yang mendengar. Warubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Jadi, dan bisa jadi orang yang mengusung fikih menyampaikan kepada orang yang lebih faqih. Jadi Nabi memerintahkan agar sahabat yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, tapi tidak boleh bohong. Kalau bukan dari Nabi jangan bilang dari Nabi, gitu maksudnya. Yang kedua, terkadang yang mendengar yang diberitahu, kadang yang diberitahu lebih paham daripada yang memberitahu. Kayak jenengan ngaji begini, terus jangan share ke suami atau di-share ke anak. Itu kadang jangan betul mudeng tadi dengan penjelasan saya, tapi anak jangan atau suami enggak gitu mah. Kalau saya gini mah, kalau menurut aku gini mah, artinya mah bisa jadi iya. Farubba mubalaghin au alahu min samiin, itu bahasa Nabi itu. Nah, dan terkadang pula seorang yang mengerti kadang tanpa disadari mengajari orang yang lebih mengerti. Itu seperti itu. Makanya gini, kita itu kalau kita bicara terus ada orang diam, itu jangan dikira dia bodoh. Bisa jadi dia sedang membaca kita, atau dia sedang menyesuaikan dengan kita. Jadi ya begitulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan memang rata-rata ahli ilmu itu kalau ada yang sedang bertugas istilahnya gitu ya, itu biasanya tidak mendebat di depan umum biasanya, tapi didengarkan sampai dengan selesai. Nanti kalau sudah ada kesempatan berdua baru ngobrol, tadi jenengan ngomong apa tadi. itu seperti itu, tidak mendebat depan umum biasanya. Kalau yang fakih, yang paham terus ingin menegur si ustadz yang sedang bertugas tadi, biasanya tidak langsung di depan umum. Ini bukan berarti itu kalau jamaah dilarang bertanya ya, tidak apa-apa juga. Kadang ada orang alim sengaja nanya, itu tujuannya supaya semuanya tahu. Kalau si alim ini sudah tahu, nanya supaya yang lain juga tahu. Biasanya gitu. Cuma kalau tujuannya untuk menjatuhkan kehormatan, tentu tidak boleh. Itu seperti itu.
Pun lanjut ya. Terus kemudian kemudian kami dalam konteks kekitaan, nanti catatan kakinya dibaca sendiri aja ya. Saya kecil-kecil tuh kan. Iya, nanti baca sendiri aja. Tapi gini, yang sudah catatan gini ya, dalam konteks kekitaan menyampaikan kepada yang lain itu, tolong yang di-share itu yang sekiranya nggak bikin ribut gitu nih. Kalau yang bikin ribut, kalau jenengan belum menguasai betul persoalan itu, jangan coba-coba di-share. Alih-alih rukun malah berantem nanti itu. Nah, jadi memang kadang ada hal-hal yang kalau kita share di grup tertentu yang nggak siap menerima informasi yang tidak siap diterima itu, kadang malah berantem. Tuh, nah jadi kalau jenengan nge-share kalau bisa di umumnya grup ya, itu yang di-share itu yang sekiranya semua orang bisa paham lah, atau hal-hal baru yang sekiranya tidak akan bikin ribut. Nah kalau sekiranya akan bikin ribut, bukan tidak sampaikan kalau memang itu kebenaran ya, cuman kita harus menguasai betul, sehingga nanti cara menyampaikan pun juga sebaik mungkin, dan saat kita nanti ditanya kita bisa menjawab gitu. Jadi bukan tidak bisa menjawab, itu seperti itu. Khilafiyah terutama, khilafiyah yang furu'iyah terutama, yang cabang-cabang itu, yang nggak penting itu kadang, itu seperti itu. Kecuali yang prinsip-prinsip yang kita sudah paham, ini perkara prinsip yang semua ulama sepakat, monggo sampaikan, tidak ada masalah. Nah, jangan dasar jauh-jauh lah. Jangan punya grup tuh. Pernah nggak ada teman share tiba-tiba apa terus di grup itu heboh? Maksudnya begitu? Apa benar gitu? Saya kok tahu ya. Kadang beberapa nanya ke saya, emang betul begini Ustaz? Ya, jadi kadang kalau saya sering menjawab, ya apa yang disampaikan oleh beliau ini benar sebagai salah satu pendapat. Walaupun tidak semua pendapat seperti ini. Saya sampaikan ada yang begini. Biasanya saya itu di grup itu, kalau di grup saya pribadi itu, di grup yang saya ikuti maksud saya, itu kalau ada yang bikin heboh begitu, langsung segera saya susul dengan informasi pengimbangnya. Jadi wacana fikih ini memang ada, cuman yang ini juga ada. Saya tunjukkan pendapat-pendapat yang istilahnya yang bisa mengimbangi itu. Itu kalau mulai ribut itu biasanya. Karena tidak jarang itu, gara-gara begitu sampai keluar dari grup. Itu kadang itu grup nggak nyapa juga kadang. Hanya gara-gara masalah-masalah furu'iyah. Apalagi masalah politik. Wah, pro dan kontra, repot. Pun balik ya. Kemudian beliau menguatkan syariat dengan nas dan tambih yang mencakup semua manusia dengan perintah beliau, baik kepada orang yang hadir maupun yang jauh, sehingga beliau bisa menunaikan beban syariat yang beliau usung dan memenuhi hak-hak umat yang beliau pikul. Dengan begitu, tidak ada kekurangan dalam hak-hak Allah dan tidak ada kerusakan dalam kemaslahatan umat. Dalam waktu yang sebentar saja, yang secara hitungan normal semua beban tugas beliau tidak mungkin bisa terangkut, namun beliau bisa meringkasnya dan mengembannya dengan baik. Ini semua tiada lain keajaiban yang mengagumkan. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa itu yang nulis 100 tokoh terhebat di dunia itu? Yang nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa? Ya, non Muslim aku lupa. Ya, siapa itu? Dari negara lain. Iya, dari barat lah orang itu. Itu orang kafir sebenarnya itu. Tapi dia begitu mempelajari sejarah tokoh-tokoh dari 100 tokoh di ranking oleh beliau, itu nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Islam wajar lah. Ini dia fair ya. Iya. Menariknya begini, sisi penilaian beliau itu gini. Dalam waktu 23 tahun bisa merubah peradaban. Tidak hanya di Jazirah Arab, tapi sampai keluar Jazirah Arab. Itu bukan hal yang mudah. Rata-rata para tokoh-tokoh yang ada itu di waktu yang sama itu tidak bisa. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dan izin Allah bisa. Nah, ya saya ulang, itu tentu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci gini. Dalam satu ayat Allah itu menegaskan kepada Nabi itu, andaikan kau wahai Nabi menginfakkan
segunung emas, satu gunung emas. Itu tidak akan buat mereka bersatu. Tapi Allah lah yang buat hati mereka satu. Dan dalam hal ini Nabi tahu betul itu. Nabi tahu betul. Makanya titik tekan dakwah Nabi bukan pada harta. Walaupun ekonomi tetap dibicarakan dalam Islam dan dibahas dan diperhatikan. Namun titik tekannya bukan itu. Titik tekannya itu bagaimana kita sambung kepada Allah supaya hati seluruhnya itu disatukan oleh Allah. Karena yang berkuasa menyatukan hati itu hanya Allah. Nah, makanya kan kalau kita berhadapan dengan makhluk, itu jangan hanya fokus kepada makhluk, harus fokus kepada yang menciptakan makhluk. Ngomong sama suami, itu jangan cuma fokus sama suami, fokus sama yang menciptakan suami. Ada orang mau beli marmer, itu jangan fokus sama yang mau beli marmer, harus fokus kepada yang menciptakan yang mau beli marmer, ya, atau yang menciptakan rezeki dan begitu seterusnya. Nah, itu yang karena yang sejatinya yang membuat hati mereka bertaut dan saling bertaut dan tertaut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengertinya insyaallah ya. Nah, makanya di antara rahasia dakwah Nabi itu ya betul-betul menggunakan kekuatan doa, kekuatan zikir di samping strategi-strategi dakwah yang lain. Itu seperti itu. Bisa dimengerti insyaallah ya. Berikutnya beliau menegakkan jihad menghadapi musuh-musuhnya. Saya mau bicara konsep, saya di rumah saya punya buku itu apa namanya? Atlas Wali Songo itu. Atlas Wali Songo. Kurang lebih gini ceritanya. Sebelum Wali Songo masuk ke Nusantara itu, sebelumnya itu sudah ada pedagang dari Gujarat. Ada pedagang dari Cina. Dan di daerah pesisir utara itu sudah banyak yang masuk Islam, tapi tidak masif. Tidak masif. Itu menunjukkan bahwa dengan menggunakan kekuatan dagang, kekuatan ekonomi atau kekuatan apa, itu ternyata juga tidak efektif untuk menyebarluaskan agama Islam. Sampai akhirnya yang diutus itu para ulama. Mulai dari Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, terus ada Maulana Malik Ibrahim, Maulana Maktum Ibrahim, ada Maulana Ishaq, dan yang pokoknya yang ulama-ulama itulah. Islam mulai tampak perkembangannya secara masif tidak hanya di pantai utara tapi sampai bahkan kerajaan di Majapahit dan seterusnya. Itu di masa ketika yang diutus itu adalah para ulama-ulama itu. Walaupun ulama-ulama ini juga punya kemampuan selain dari ilmu agama ya. Kayak Maulana Malik Ibrahim itu ternyata beliau ini seorang ahli pertanian misalnya. Kalau Sunan Giri itu ahli tata negara misalnya. Terus kalau Sunan Kudus itu Syekh Ja'far Shadiq itu ahli perang misalnya gitu. Tapi ulama gitu. Nah, rupanya kekuatan kesalehan seorang ulama itu dengan izin Allah itu bisa menyatukan hati-hati mereka. Jadi justru kalau kata di buku itu disimpulkan oleh Pak Insinyur Agus Sunyoto itu, beliau mengatakan Allahyarham ya. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan dakwah Wali Songo itu bukan semata-mata karena kekuatan ekonomi atau kekuatan strategi dagang atau apa, tapi lebih kepada kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual itu. Jadi kekuatan spiritual itu kan lebih kepada jalur langit kan, nah, untuk memasukkan hidayah. Makanya Nabi ketika berusaha keras agar pamannya Abu Thalib masuk Islam, kan Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah berkuasa memberikan hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki. Makanya ada beberapa orang di masa Nabi itu yang masuk Islam itu di puncak kekafirannya. Di puncak kekafirannya malah masuk Islam. Siapa contohnya? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau itu masuk Islam di saat beliau ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW.
Siapa lagi yang punya kekafirannya? Sahabat Sofyan. Yang saya kurang tahu kalau itu. Itu Bu, ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibunya Abu Hurairah itu dalam hadis Sahih Muslim, setiap hari itu mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW. Saat Abu Hurairah itu capek datang sama Nabi, ya Rasulullah, ummah dalam hadis Sahih Muslim makal, ibuku, ada apa ibumu? Doakan ya Rasulullah dapat hidayah. Karena kalau bahasa kita, beliau itu udah capek dengar ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad SAW. Nabi berdoa, Allah mahdi ummah Abi Hurairah. Belum turun tangan Nabi, Abu Hurairah udah lari duluan. Sampai di rumahnya, ibunya sedang mandi. Kata ibunya, antar saya menghadap ke Rasulullah Muhammad SAW. Maaf. Iya, mau apa Bu? Saya mau bersyahadat, saya mau masuk Islam. Jadi masuk Islam di puncak kekafirannya itu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk Islam setelah mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Siapa itu? Hindun masuk Islam setelah memamah istrinya Bafiana itu setelah memamah jantungnya Hamzah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Karena memang perihal hidayah ini Haknya Allah. betul-betul hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya gini Bu ya. Perihal hidayah ini harus kita selalu komunikasikan dengan Allah, dengan paling enggak ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Paling enggak Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu paling enggak begitu. Jadi jangan sampai tidak ya. Kalau gimana ya? Kondisi orang ketika sakaratul maut itu dalam penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha dan hadisnya sahih. Ada dalam kitab At-Imam Al-Qurtubi. Iblis dan pasukannya itu mengerahkan pasukan dari bangsa jin untuk memalingkan orang dari la ilaha illallah. Mungkin kalau kita masih sehat gini, ngomongnya apa? Gampang. Aku ngaji, ora bakalan setan iso nggodho aku. Nah, itu kalau kita pas sehat gini. Tapi kalau pas sakaratul maut, dalam keadaan dimana semua lemah, haus, dalam keadaan yang menegangkan, panik, sebagian mungkin menakutkan, tiba-tiba datang setan menggoda. Itu kalau bukan karena Allah menyelamatkan, apa ya selamat kira-kira. Makanya jangan meremehkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan meremehkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan meremehkan doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, supaya setan tidak bisa mendatangi kita. Kenapa begitu? Karena saya ulang tadi, hidayah itu mutlak hak Allah. Ada tukang sihir, gara-gara dia berakhlak kepada Nabi Musa, Allah kasih hidayah masuk Islam. Tukang sihirnya Fir'aun itu, gara-gara berakhlak mulia kepada Nabi Musa. Ketika disuruh beradu dengan Nabi Musa, tukang sihir itu dengan sopan mengatakan, monggo Nabi Musa jangan dulu apa kami dulu. Gara-gara sopan sama Nabi Musa, Allah kasih hidayah. Tapi ada yang songong sama Nabi Musa, Allah cabut hidayahnya. Siapa itu? Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu ulama Bani Israel. Itu kalau doa belum turun tangannya, sudah Allah kabulkan. Gara-gara dia songong sama Nabi. Jadi dia ini ulama tapi mudah disuap oleh Fir'aun untuk berhadapan dengan Nabi Musa. Mati sul khatimah, naudzubillahi minasyarri. Kalau ulama ya. Iya, ulama Bani Israel. Allah. Ya, makanya saya ulang sekali lagi, ada orang yang berakhlak mulia diberi hidayah oleh Allah, ada yang songong dicabut hidayah sul khatimah. Itu seperti itu. Bisa dimengerti insyaallah nggih. Nah, makanya ngati-ngati karena hidayah ini betul-betul hak prerogatif, hak mutlaknya Allah, bukan hak prerogatif ya, hak mutlaknya Allah. Kalau hak prerogatif nanti bisa dibatalkan oleh DPR soalnya. Nah, yang berikutnya beliau menegakkan jihad menghadapi musuh-musuhnya. Mereka mengepung beliau dari berbagai arah dan mengelilingi dari berbagai sisi. Sedangkan beliau berada di dalam teritorial yang terisolasi
dan jumlah pengikut yang sedikit. Dengan keberadaan beliau, jumlah yang sedikit menjadi bertambah dan orang-orang yang merasa rendah menjadi kuat. Dengan kesungguhan beliau dalam memerangi musuh, membuat musuhnya kerepotan dengan ketakutan musuh kepada beliau, menjadikan beliau pihak yang menang. Beliau menggabungkan antara bersiap menjelaskan perkara-perkara agama sehingga bisa terlihat jelas dan tersebar setelah menegakkan jihad kepada musuh sehingga berhasil mengalahkan dan beroleh kemenangan. Menggabungkan di antara keduanya jarang bisa dilakukan kecuali oleh orang yang dikaruniai oleh Allah dengan pertolongannya dan dibantu dengan kelembutannya. Hal yang amat langka seperti ini sungguh mengagumkan. Perang ini kalau dalam Islam awalnya bukan kewajiban. Jihad itu awalnya hak. Jadi muslimin diserang, terus kita punya hak untuk melawan. Nah, begitu hak itu ada, itu menjadi kewajiban kemudian. Kewajiban untuk berjihad bagi yang memenuhi kriteria untuk wajib berjihad. Maka secara prinsip jihad itu bukan berarti kesukaan, bukan. Dalam arti perang ya. Ya itu bukan hal yang disukai sebenarnya. Makanya kan di Al-Quran dibiasakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi ada hal yang mungkin kamu nggak sukai. Perang kan nggak kita sukai sebenarnya. Tapi bisa jadi dibalik semua itu adalah ada kebaikan-kebaikan. Dan memang secara prinsip sederhananya gini Bu. Ini buat kita pelajarannya. Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah, diintimidasi, didolimi, diboikot, diancam untuk dibunuh dan macam-macam lah, diusir. Itu 13 tahun Nabi sabarnya tanpa melawan. 13 tahun sabarnya tanpa melawan. Begitu hijrah ke Madinah, selama 10 tahun itu Nabi hijrah di Madinah itu, karena saat itu beliau menghadap kepada Allah. Selama 10 tahun itu Nabi sabarnya melawan. Jadi kita ini punya dua contoh. Ada sabar tanpa melawan, ada sabar yang melawan. Bisa dipahami no? Ya, jadi selonjor boleh Bu, selonjor, monggo selonjor. Gak tega saya kalau monggo selonjor, berdiri lompat-lompat juga boleh. Monggo. Kalau sama saya biasa aja. Wes, jadi singkat cerita, kita kalau mau sabar, andaikan sabar tanpa melawan karena memang keadaan tidak mungkin untuk melawan, itu ya ada contohnya. Nabi 13 Iya, tahun. 13 tahun Nabi pernah sabar tanpa melawan. Tapi ada juga sabar di mana Nabi melawan pas di Madinah itu. Ya kalau kita punya power menghardik ya jangan diam aja. Itu sepertinya ada masa di mana kadang kita mesti menghardik orang yang zalim itu, melawan supaya dia diam, membungkam mereka. Itu seperti itu. Nah, secara prinsip dalam Islam semua peperangan itu yang memulai musuh. Jadi bukan muslimin yang memulai. Jadi maka kalau kita bicara agresi militer dalam Islam itu secara prinsip tidak ada kecuali diserang terlebih dahulu baru muslimin menyerang. Atau kalaupun ada agresi kan ada kedoliman yang memang mesti dihentikan. Nah, itu namanya jihad dalam Islam. Nah, ketika Nabi berjihad, seringnya jumlah pasukan Nabi lebih sedikit dibandingkan dengan musuh. Itu seringnya. Apa hikmahnya? Seolah-olah Allah mau bilang kepada kita bahwa menang dan tidak menang itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi karena pertolongan Allah. Dan itu yang dipegang oleh kaum muslimin. Makanya dulu seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, walaupun dia orangnya kecil, tapi berhasil membunuh Abu Jahal yang tinggi itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu bisa membunuh dengan izin Allah Abu Jahal. Dia lompat itu, dipenggal kepalanya Abu Jahal itu, diiris kupingnya, ditenteng di hadapan Nabi itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ini Abu Jahal, al-udhun bil udhun, kuping saya pernah dipotong sama dia, sekarang saya potong kuping dia, kepala bonusnya. Pak, itu karena keyakinan para sahabat, yakinnya itu tadi, bahwa kalah menang bukan soal gede kecil orang, bukan soal banyak sedikitnya musuh, tapi adalah pertolongan Allah. Makanya di perang Hunain itu hampir kalah. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang ngomong saat itu. Diabadikan kisahnya di surah At-Taubah 25-26 itu. Ada yang ngomong gimana? Dulu jumlah kita kecil, kita menang. Apalagi sekarang kita besar, saat itu jumlah kaum muslimin 12.000.
Nabi nggak suka itu. Dengan ucapan itu Nabi nggak suka. Di samping ada kesombongan, di balik ucapan itu ada telah tidak bertawakal hanya kepada Allah. Telah tidak bertawakal hanya kepada Allah. Harusnya kan kita full tawakal hanya kepada Allah. Akhirnya hampir kalah itu. Di tengah-tengah hampir kalah, tobat, keadaan dibalik menang akhirnya. Nah, makanya ini non sewu nggih. Sebagai pribadi, sebagai keluarga besar atau komunitas kaum muslimin, pegang baik-baik. Jangan mengandalkan selain Allah. Andalkan hanya Allah saja. Kita boleh berstrategi. Kita boleh berencana. Kita boleh punya membuat kekuatan, jaringan dan seterusnya. Tapi jangan mengandalkan semua itu. Andalkan hanya Allah. Semua itu semata-mata hanya karena mentaati perintah Allah saja. Nabi tetap mengerahkan pasukan, Nabi tetap mengasah pedangnya, Nabi tetap pakai baju besi, Nabi tetap berdoa, tapi tawakal hanya kepada Allah. Makanya perang Badar Suhura itu nggak jadi kan, di antara barokahnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau perang Badar itu menang bismillah, itu barokahnya ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Itu seperti itu. Nabi Musa menang ngadepi Fir'aun itu kan barokahnya wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Tawakal berserah diri hanya kepada Allah. Siapapun yang kita hadapi, itu apa dan atau siapapun yang kita hadapi, itu semuanya serahkan sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, dan begitu seterusnya. Pun lanjut. Kemudian yang bagian G ya, keistimewaan beliau berupa keberanian di medan peperangan dan saat menghadapi musuh. Beliau belum pernah terlibat peperangan yang di dalam terdapat banyak hal yang menakutkan, kecuali beliau terus bersabar sampai berakhir dengan memperoleh kemenangan atau tetap bertahan. Beliau terus berada pada posisinya, tidak menyingkir darinya untuk lari, atau tidak pernah pula berniat melarikan diri darinya. Bahkan beliau tetap teguh dengan hati yang damai dan jiwa yang tenang. Dalam Islam, mundur dari perang jihad kalau karena takut haram dosa besar. Kalau karena takut, kecuali karena berstrategi atau karena mau gabung dengan pasukan yang lebih besar lagi, bukan karena takut. Saya ulang ya, dalam Islam mundur dalam perang karena takut haram dosa besar. Itu dalam Islam itu. Makanya sahabat gak ada yang mundur, karena kalau mundur haram dosa besar. Nah, kecuali mundurnya untuk berstrategi atau karena ingin bergabung dengan pasukan lain yang lebih besar. Itu bukan karena takut, itu tidak apa-apa kalau itu. Nah, Nabi termasuk yang gak pernah mundur, maju terus. Apa? Beberapa sahabat milih terus maju, karena kan di benak mereka kan pengen mati syahid. Wong, ibu bayangkan ya, ini gambaran para sahabat Nabi, ada dalam sirah itu. Ngomong sama Nabi, nanya sama Nabi, ya Rasulullah, mali fil ma'rakah, apa yang saya dapat kalau saya mati dalam medan perang? Nabi bilang surga. Begitu Nabi ngomong surga, ya Rasulullah, titip kunci rumah saya, titip harta saya, titip anak istri saya. Ngomong ke keluarganya, kalau bahasa kita, Dek, saya mau perang, doakan gak pulang lagi ya. Coba. Itu para sahabat. Kenapa? Dari mana kita tahu ini? Dari ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu merenung. Salahuddin Al-Ayyubi dulu di masa Nabi, kalau perang muslimin sering menang walaupun jumlah mereka sedikit. Sementara di masa beliau kalau perang, kalau nggak kalah keok. Ini kenapa muslimin ini? Apa bedanya di masa Nabi sama itu? Dipelajari oleh beliau. Ternyata rahasianya itu dulu gitu. Para sahabat itu kalau perang semangat itu mati syahid. Iki cinta anteni ya. Iki cinta anteni. Itu yang ditunggu oleh para sahabat itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, beliau para sahabat itu mentalnya kayak gitu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika mau meninggal di tempat tidurnya, kata beliau apa? Ya Allah, aneka peperangan sudah saya ikuti. Berharap matinya di kasur juga, kata beliau. Tapi beliau sudah jasanya banyak itu, beliau itu pahalanya mahal banyak, masya Allah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu.
Bisa dimengerti nggih? Nah, jadi kalau kita belajar dari sini, karena sudah dasar mentalnya beda, ya tentu ya enggak seperti yang kita bayangkan. Itu seperti itu. Makanya dalam Islam kalau kita berjuang kok mundur karena takut, tidak boleh. Nah, kalau mau kita kiaskan, misalnya ada pengurus masjid, kerjanya bagus, ada orang yang dengki sama dia, di klosak-klosik suruh mundur lah atau macam-macam, atau tidak boleh nyalon lagi dan seterusnya. Ini kalau orang ini takut dan mundur karena takut, kalau menurut saya bisa masuk dalam kategori dosa ya. Kok bisa gitu ya? Kalau gara-gara dia mundur terus dipimpin oleh orang yang nggak benar, dia yang berdosa. Iya. Nah, itu kan dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau tunjuk Sayyidina Umar untuk jadi khalifah. Abu Bakar nunjuk Sayyidina Umar jadi khalifah, betul kata Sayyidina Umar. Di riwayatnya nggak pakai betul itu, tapi kira-kira gitulah gitu. Umar, kamu jadi pengganti saya, betul. Begitu mau itu gimana ceritanya itu? Umar, kalau kamu boten terus saja, enggak terus. Kalau gara-gara kamu nggak mau, akhirnya digantikan oleh yang tidak lebih baik dari kamu, yang dosa kamu. Enggak, langsung mau itu. Kenapa saya ngomong ini, Bu? Saya punya jamaah, Bu. Ada satu masjid tertentu, beliau ini begitu jadi pemimpin masjid. Tadinya masjid itu punya hutang sampai 500 juta. Pembangunan nggak selesai. Begitu beliau jadi pemimpin masjid itu, utang lunas, bangunan selesai. Berarti bagus kan? Namanya orang prestasi kan ada banyak yang dengki itu. Beberapa orang yang cangkem elek itu ngomong yang nggak karu-karuan tentang beliau ini. Beliau nggak kuat, nggak mundur, nggak mau lagi. Iya jadi ketua padahal masyarakat masih menghendaki beliau. Saya bilang kalau Pak Haji mundur dan karenanya diganti oleh orang lain yang tidak lebih baik, nanti dosa Pak Haji loh, saya bilang itu. Benar Bu, begitu beliau nggak mau maju, diganti dengan orang yang tidak lebih baik dari beliau. Ya pengurus yang kedua ini nggak kuat juga dia, mundur juga, nggak kuat. Akhirnya diganti oleh pengurus yang baru lagi karena beliau merasa berdosa kali ya, dikawal, dipepet ini. Orang ini dipepet, ditemenin supaya bisa mimpin sampai selesai. Hampir sampai selesai kelar. Sekarang dipimpin oleh orang lain yang semoga sih bisa lebih baik lah, insya Allah. Itu seperti itu. Nah, sama itu begitu, Bu. Jadi tidak boleh kita dalam perjuangan mundur hanya karena takut. Kecuali tadi karena berstrategi atau karena mau gabung dengan yang lain yang lebih besar pasukannya. Itu ada masjid di sini di Grand Prima Bintara, itu ada masjid. Ada orang Grand Prima Bintara. Ya ada, tapi tidak apa-apa, ini bukan ghibah kok. Nah, beliau ini dulu pegang bagian keuangan di masjid itu. Berpuluh-puluh tahun beliau pegang bagian keuangan itu, masjid itu baik-baik saja keuangannya. Bagus. Ya, suatu saat itu ada orang cangkem-cangkem elek itu. Dikesak-kesik beliau ini. Istrinya ngomong sama saya, suami saya nggak kuat itu Pak Ustadz, mau mundur aja. Jadi nggak biar orang lain bisa merasakan lah. Karena kesek-keseknya, masa yang pegang uang dia melulu. Padahal selama ini kalau beliau yang pegang itu baik-baik saja itu. Saya bilang sama ibu itu, jangan mundur lah Bu. Omongan orang kayak gitu biasa. Kalau nanti bapak mundur, gara-gara bapak mundur ganti orang lain yang tidak lebih baik, nanti bapak yang dosa. Tapi kayaknya nggak kuat juga, mundur juga akhirnya itu kayaknya ya. Atau diganti sama orang lain yang tidak lebih baik. Katanya ada masalah juga, saya nggak paham itu. Saya nggak tahu sekarang beliau pegang lagi apa enggak itu. Itu seperti itu. Makanya apa-apa itu kalau memang kita sudah bagus lah istilahnya gitu. Kalau istilah cangkem elek itu jangan pedulikan. Terus kita maju aja. Kecuali memang atasan mengatakan sudah ganti. Nah, misalnya ketua yayasan ngomong ganti misalnya. Atau sesepuh ngomong ganti ganti. Ya, silakan. Tapi kalau cuman cangkem-cangkem elek tadi itu, apa cangkem elek itu? Ya mulut jelek ya, suara-suara sumbang yang nggak jelas itu, nggak usah dihiraukan lah itu. Itu seperti itu. Allah alam bisawab. Oke, monggo silakan Bu yang mau tanya dulu nih. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh silakan monggo. Jelas semua atau tidak jelas? Oke, mau tahu?
yang membunuh tidak mewarisi. Pada hadis pertama mensyaratkan bahwa hukum pembunuhannya adalah karena murtad dari Islam. Itu maksudnya apa ya Pak ini? Halaman berapa tadi? 81 yang tulisan kecil-kecil. 81 tulisan yang nomor Paling bawah Pak, yang barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. oh Itu berpindah dari agama Islam kepada agama selainnya. Terus Rasul juga bersabda, orang yang membunuh tidak menghabisi. ya gini Bu, yang pertama itu orang murtad. Orang murtad dalam Islam hukumannya mati. Kalau ada orang murtad itu hukumannya mati. Bisa dipahami nggak saya? Mati berarti dibunuh. Iya dibunuh. Nah, belum selesai saya ngomong. Dulu zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi menghadap kepada Allah, ada sekelompok orang yang murtad. Disuruh masuk Islam dulu, suruh tobat. Mereka nggak mau sama Abu Bakar diperangi. Karena orang yang murtad itu dianggap mempermainkan agama. Nah, kalau di dalam fikih Islam, cuman ini jangan dipraktikkan di negara kita karena berhadapan dengan polisi pasti. Nah, jadi kalau dalam konteks dalam hukum Islam, orang yang murtad itu dihukum mati. Tapi nggak langsung dihukum mati, disuruh tobat dulu, disuruh masuk Islam lagi. Kalau enggak, mereka diperangi. Karena murtad itu dianggap mempermainkan agama Allah. Itu dalam hukum Islam. Bisa dimengerti ya? Itu maksudnya yang pertama ini. Saya ulang, ini jangan praktekkan pribadi yang berat mengeksekusi negara. Bukan perseorangan. Udah saudara murtad, wah patennya tidak gitu. Itu kewenangan negara itu. Ini masalah hudud ya. Hudud pidana ini negara, jinayat itu negara yang mengeksekusi. Ya kayak rajam zina dan seterusnya itu kan negara yang mengeksekusi. Terus yang al-qatil la yaris itu ya. Itu yang bertanya juga. Orang yang membunuh, ya misalnya ada seorang anak, bapaknya nggak mati-mati, patennya biar cepat dapat warisan. Nah itu yang membunuh itu tidak dapat warisan. Di antara sebab orang tidak mendapat warisan adalah karena dia membunuh orang yang punya harta itu. Contohnya tadi, ada seorang anak pengen dapat warisan dari bapaknya nggak mati-mati, patennya. Nah itu dia nggak dapat warisan. Kalau terbukti dia membunuh ya. Allah alam bisa. Kalau zaman dulu itu ada namanya kudeta, Bu. Jadi kalau ada raja, dia punya putra mahkota, kok bapaknya gak mati-mati, ya bapaknya dikudeta kan. Itu seperti itu. Atau adiknya kebelet pengen jadi raja, kakaknya dikudeta, pateni. Nah, yang membunuh itu tidak mendapat bagian waris. Sama dengan murtad itu juga tidak mendapat bagian waris. Nggih, ngoten nggih? Allah alam bisa. Itu hanya kaidah-kaidah dasar itu. Nggih, Bu Indah. Ngok gini apa? Kira angkat tangan nanya. Gimana yang lain silakan kalau ada. Sunan itu kenapa bisa dibilang sunan? Sunan itu sesuhunan. Sunan itu sesuhunan. Kenapa, Bu? Siapa yang memberi predikat dia itu sunan? Orang Jawa itu kan kalau ada orang yang dimuliakan kan disebut sesuhunan. Ya, singkatannya sunan itu. Sesuhunan. Orang kita kan kalau ada orang mulia kan dipanggilnya sunan, sesuhunan. Tapi belum tentu keturunan Nabi dia. Keturunan Nabi Adam pasti. Jadi keturunan Nabi Adam ya pasti. Lah iya. Sependek yang saya ketahui ya. Kalau merujuk pada kalau yang saya tahu ya. Seluruh wali songo yang ada itu semua terahnya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Cuman nggak semuanya dari Yaman. Ada beberapa itu dari India, Pakistan misalnya. Itu gelarnya Khan, kayak Syahruhan. Itu ya betul, itu Khan aslinya. Itu terah darah itu darah biru Khan. Amir Khan itu aslinya. Siapa lagi itu Salman Khan itu Salman Khan. Subhan itu. Darah merah. Saya darah merah gitu. Nah, itu Khan itu. Kalau dari Mekah itu Sayyid, rata-rata gelarnya Sayyid. Kalau dari Yaman Habib Syarif misalnya.
Nah, tidak semua tidak semua dari Yaman, memang tidak semua dari Yaman, tapi beberapa mungkin ada yang terah Yaman mungkin. Nah, tapi sebagian lagi tidak. Kalau mau lebih detailnya silakan baca saja nanti. Kayak gelar Maulana itu, Maulana Maulawi itu kan bukan dari Yaman, yang saya tahu ya. Kalau Maulana Maulawi itu kalau yang saya tahu itu gelar dari India Pakistan. Di sana itu ulamanya itu disebut Maulana kalau udah nikah. Kalau belum nikah namanya Mulwi. Mulwi ya. Mulwi atau Maulawi itu. Ya, kalau belum nikah, kalau nikah Maulana itu. Sana itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Kalau yang saya tahu semua wali songo itu terahnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa tidak semua bergelar Syarif, Habib, ya mungkin. Karena sebagian gelarnya Khon misalnya. Sebagian gelarnya mungkin Sayyid. Sebagian gelarnya mungkin karena memang tidak semua dari Yaman. Tapi kalau yang Habib betul. Kalau ibu nanya ke saya, merujuk pada informasi dari nakobah yang terpercaya di dunia, ya betul kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya. Adapun ada yang nggak setuju ya itu persoalan lain. Saya nggak mau ikut lingkaran setan itu. Habib Rizik. Saya nggak mau ikut debat maksudnya. Kenapa? Iya. Asli. Gini. Kalau ibu ingin tahu yang asli atau tidak yang asli itu ada database-nya di Condet itu. Itu ada kantornya Robito Alawiyah. Itu Habib-Habib yang asli. Keturunannya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW itu ada di situ. Database-nya ada. Ya. Nasabnya. Ya, makanya kalau ada orang yang ngaku Habib tapi kemudian ternyata dia bukan Habib itu pasti ketahuan. Oh, gitu. Iya. Itu banyak orang jualnya wangi ya Pak. Ya, enggak, saya bukan di Condet itu ada kantor. Ada kantor namanya Robito Alawiyah. Itu Robito Alawiyah itu mendata orang-orang yang nasabnya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau yang palsu pasti ketahuan di situ. Pasti ketahuan. Wallahu a'lam bishawab. Namanya saya pengen tahu Habib itu benar, saya ke situ ya. Iya. Iya betul. Betul, iya betul, enggak salah. Betul, tidak salah Bu, betul. Betul. Betul tidak salah, betul tidak salah. Nanya di situ, nanti ditunjukkan. Iya. Dari yang contoh itu apa sudah bisa menjelaskan bahwa Habib Rizik itu Habib. Aduh, saya tidak tahu kalau personnya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kepo banget ya. Enggak, saya nggak tahu. Kalau ibu nanya ke saya nggak tahu. Karena kalau itu sudah bicara person. Kalau bicara person saya kurang tahu. Ya. Kenapa? Enggak, pokoknya saya enggak tahu kalau bicara person ya. Kalau kita bicara person. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Nggih. Misal Pak dikasih amanah gitu, kalau dia akan tugas sampai kemana, dia tidak mengundurkan diri karena misalnya masih tidak sependapat itu gimana? Sebentar, ada Misal dikasih amanah tugas, terus tapi dia sependapat, jadinya mundur. bagus. Jadi gini. Kalau sekiranya ibu di situ akan menjadi resesif dan tidak dominan, alih-alih ibu merubah, yang ada bisa jadi ibu malah terkontaminasi. Kalau itu pertimbangannya nggak apa-apa. Jadi bukan karena takut berarti kan, tapi lebih daripada aduh, kayaknya kalau saya paksa sih ntar saya yang jadi rusak ntar nih. Nah, kalau saya sering membuat satu rumus dalam sebuah pergaulan ya, dan ini saya sampaikan ke anak-anak saya juga, Mas, saya bilang sama anak saya. Berteman dengan siapapun, satu kata kuncinya, kamu menularkan kebaikan pada mereka atau kamu tertular kebaikan mereka. Nah, kalau sekiranya kamu resesif, tertular keburukan mereka, mending kamu pergi, saya bilang gitu. Jadi kalau konteksnya seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau ibu, maaf ya, ibu punya power, ibu bisa merubah, cuma butuh perjuangan dikit aja misalnya. Belum apa-apa ibu udah mundur duluan, maka khawatirnya itu masuk dalam kategori yang dosa tadi itu, khawatirnya. Tapi saya kira ibu bisa mengukur kan, bisa mengukur. Kira-kira ibu termasuk dominan atau resesif dalam. Kayak gini misalnya, ada artis tobat. Kalau dia artis anak buah, itu sebaiknya meninggalkan dunia artis dulu.
Karena kalau dia baru tobat masih tetap di situ, rata-rata nggak lama tobatnya, terkontaminasi lagi. Jadi kumat lagi. Ya, karena dia tidak dominan, dia resesif. Tapi kalau bosnya artis yang tobat, itu jangan tinggalkan dunia artis, karena dia dominan. Justru dia tetap di situ untuk mempengaruhi para artis supaya pada tobat itu. Karena kalau dia pergi, nanti bosnya baru lagi jahat yang nggak benar gitu. Sama dengan ada preman terminal, bosnya preman terminal tobat, itu jangan jadi merebut masjid sudah. Tetap kuasai terminal itu. Cuma kalau kemarin dia jadi preman menjahati orang, sekarang jadi preman melindungi orang. Iya. Gitu. Karena kalau dia pergi ntar yang menguasai terminal sama pasar orang jahat. Orang jahat lain lagi. Jadi yang betul kalau tobat tetap di situ kalau dia dominan ya. Tapi kalau dia preman anak buah mending pergi aja deh. Daripada tetap di situ tapi nanti malah terpengaruh lagi. Nah, saya kira yang bisa ngukur ibu ya, yang bisa ngukur di kondisi itu ibu sendiri. Saya kira itu Allah alam. Ada lagi? Cukup dulu nggih? Lah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.